Selamat sore Pak Jack Tumewang, Ketua Umum Benteng Jokowi. Menyikapi tentang tuntutan Ormas Islam agar pilkada ditunda, ada Komnas HAM, ada beberapa tokoh, ada dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan Koalisi Tunda Pilkada. Harapannya menyikapi tentang tuntutan ini, sedangkan pilkada tetap harus dijalankan. Sikap Benteng Jokowi seperti apa? Terima kasih. Saya Jack Tumewang menyikapi perkembangan COVID ini yang akan mempengaruhi pelaksanaan pilkada, maka kami berpikir kalaupun memang dia naik terus dalam waktu tempo sesingkat-singkat ini, COVID naik terus, maka kami mengusulkan juga kepada Pak Jokowi untuk bisa menunda pelaksanaan pilkada. Tapi kalaupun dalam waktu 1-2 bulan ke depan COVID ini menurun, kita berharap tetap dilaksanakannya pilkada agar kesinambungan dari COVID antara pelaksanaan pemilu dan peningkatan pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Kira-kira kalau dilaksanakan, apakah bisa mencegah atau menghalangi atau membuat prosedur yang protokol kesehatan atau adaptasi kebiasaan baru? Kalau buat kami berharap kalau memang pun dilaksanakan itu lebih diperketat aja protokol dari COVID ini untuk masa COVID ini agar Indonesia itu masyarakat Indonesia itu bisa mengikuti aturan main yang dibuat oleh pemerintah. Nah, mungkin pemerintah membuat aturan hanya untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Nah, soal aspirasi dari ormas-ormas ini, kira-kira Jokowi perlu mendengar nggak? Atau memanggil atau mendiskusikan bersama? Kami berharap aspirasi ini masih bisa dilaksanakan terus agar setiap pandangan dari masyarakat ini pemerintah bisa mendengarkan langsung aspirasi, jangan didiamkan, karena kalau hanya didiamkan oleh pemerintah akan timbul gelombang lebih jauh ke depan. Oke, mengenai pemulihan ekonomi yang kita sudah tahu bahwa Menteri Sri Mulyani mengkoreksi bahwa ada penurunan bahkan sampai minus pertumbuhan ekonomi. Kira-kira solusinya apa untuk usulan dari Benteng Jokowi? Jadi gini, menyangkut pandangan Pak Ibu Sri Mulyani mengenai penurunan daripada tingkat ekonomi Indonesia, kami berharap jangan terlalu keburu-buru untuk menilai itu 3 tahun ke depan. Kami berharap pemulihan tetap ada, tapi dengan dibungkus dengan jangan di klaster lagi ini masyarakat ini, maksudnya diberi kebebasan mereka berusaha, tapi diberikan artinya UKM distimulus agar mereka bisa bekerja juga. Kalau tidak akan mandek, yang pasti mandek 3 bulan ke depan kalau tidak diatur dengan baik. Justru itu kami mengusulkan, waktu kemarin ada webinar, mengusulkan bahwa biarlah dibuka sedikit, tapi protokoler itu dijaga ketat oleh, misalnya dipakai polisi, Kapolri Praja dan tentara untuk memperketat disiplin dari masyarakat agar tetap mereka juga aktivitas dan ekonomi jalan. Nah, soal ancaman resesi, bagaimana mengantisipasinya? Nah, kalau untuk mengatasi ancaman resesi ini kan tetap kita harus ada persatuan dan kesatuan di seluruh lapisan masyarakat agar sama-sama, karena ini menghadapi ini di semua dunia sama, bukan tapi hanya Indonesia. Iya, tapi kalau kita sama-sama bertekad untuk bangkit terus, untuk bisa beraktivitas terus, ya antara masyarakat, pemerintah, pastinya akan banyak PHK. Berarti harus ada solusi supaya mereka bisa bekerja. Iya, misalnya memberikan UMKM itu seperti kemarin itu oleh Pak Jokowi, tapi sementara ini kami berharap sekali UMKM itu Kementerian Koperasi harus transparan, karena banyak sekali yang menilai Kementerian Koperasi itu kurang transparan agar semua benar-benar nyampe ke masyarakat. Berarti ini momentum untuk penguatan koperasi sebenarnya. Semestinya, karena ketika ekonomi kapitalis mulai runtuh kan. Jadi yang paling pas ekonomi gotong royong ditingkatkan. Dan ini harus distimulus ya Pak. Dia harus distimulus agar maksudnya semua lapisan masyarakat mendapatkan kepastian untuk berusaha ke depan. Oke. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.